Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria, Stanbook O2719190. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi bioremediasi pada tambak udang. Definisi bioremediasi. Bioremediasi berasal dari kata bio dan remediasi atau remediate, yang artinya menyelesaikan masalah. Secara umum, bioremediasi dimaksudkan sebagai pemanfaatan organisme atau produknya untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan atau untuk menghilangkan senyawa yang tidak diinginkan dari tanah, lumpur, air tanah, atau air permukaan sehingga lingkungan tersebut kembali bersih dan alamiah. Proses bioremediasi dapat dilakukan secara bioorgamentasi, yaitu penambahan atau introduksi satu jenis atau lebih mikroorganisme, baik yang mengalami maupun yang sudah dilakukan, yaitu suatu proses yang dilakukan melalui penambahan zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Bioremediasi merupakan sistem pengambilan kondisi lingkungan yang sudah tercemar agar dapat dikembalikan pada kondisi awal. Teknik bioremediasi pada tambak udang secara prinsip adalah dengan menambahkan mikroorganisme tertentu untuk menormalkan kembali tambak udang yang telah rusak akibat tingginya senyawa metabolic, terutama anomia dan nitrit. Metode bioremediasi juga mampu menghilangkan H2S yang bersifat toksin atau beracun pada sedimentasi. Yang kedua yaitu pengaplikasian bioremediasi. Sistem kerja dalam penggunaan bakteri dalam usaha budidaya udang dalam tambak adalah dengan penggunaan konsorsia bakteri remediasi. Konsorsia ini terdiri dari berbagai jenis bakteri yang telah ditemukan, yaitu bakteri heterotrofik, bakteri nitrifikasi, dan bakteri denitrifikasi. Bakteri denitrifikasi dan nitrifikasi untuk mengendalikan nitrogen, amoniak, nitrat, dan nitrit yang ada di tambak. Bakteri fotosintetik anoksigenik untuk mengatur hidrogen sulfida atau H2S dan sebagai pakan tambak karena banyak mengandung karotenoid. Bakteri heterofik untuk mengontrol karbon dan senyawa organik dari sisa pakan. Bakteri fermentasi untuk menghilangkan senyawa organik dengan cepat karena punya sifat proteolitik. Konsorsium bakteri ini dimasukkan ke dalam tambak 2 minggu sebelum bibit ditebar. Selanjutnya setiap 10 hari sampai masa panen. Tiap 1 hektar tambak memerlukan 120 liter tiap 10 hari selama 2 bulan pertama. Selanjutnya sampai bulan keempat dinaikkan 2 kali lipat dengan konsentrasi yang sama. Hasil akhir menunjukkan tingkat kelangsungan hidup udang sekitar 70% dengan padat penebaran 30 ekor per M2 dan ukuran panen 35-45 ekor per kilo. Yang ketiga, pengaruh bioremediasi pada budidaya udang. Yang pertama itu pertumbuhan, sistem imun, pengaruh terhadap kualitas air, dan pengaruh terhadap penyebaran penyakit. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan teknologi bioremediasi. Kelebihan bioremediasi. Yang pertama itu sangat aman digunakan karena menggunakan mikroba yang secara alami sudah ada di lingkungan. Yang kedua, bioremediasi tidak menggunakan atau menambahkan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, tidak melakukan proses pengangkatan polutan. Yang keempat, teknik pengolahannya mudah diterapkan dan murah biaya. Yang kelima, dapat dilaksanakan di lokasi atau di luar lokasi.
Yang keenam, menghapus risiko jangka panjang. Kemudian, kelemahan dari bioremediasi yang sudah ada di lingkungan. Yang pertama, tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi. Yang kedua, membutuhkan pemantauan yang intensif. Yang ketiga, berpotensi menyelesaikan produk yang tidak dikenal. Yang keempat, membutuhkan lokasi tertentu. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai bioremediasi pada tambak dan kolam udang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.